secara dana pensiun, OJK sudah set up roadmap juga. Jadi roadmap-nya itu harus beralih pelan-pelan ke IP. IP. Nah, itu sudah masuk fase 2 nih sekarang. 2025 sampai 2027 itu udah pelan-pelan semuanya harus phase out MP masuk ke IP. Kenapa? Karena itu akan membantu menyehatkan dana pensiunnya juga dan juga memastikan kalau dana pensiun untuk setiap pegawai itu ada dan tidak kurang. Bayangkan Anda berhenti bekerja hari ini. Pertanyaan yang pasti muncul adalah, kira-kira uang pensiunan saya cukup sampai minimal usia 70 tahun nggak? Ini bukan pertanyaan menakut-nakuti, tapi ini adalah realita yang sedang dihadapi jutaan pekerja di Indonesia. Kita berharap bisa hidup lebih lama. Tapi ingat, biaya hidup makin mahal, kebutuhan makin banyak, biaya pendidikan makin tinggi, biaya kesehatan apalagi. Lalu pertanyaannya, siapkah sistem pensiun kita? Nah, di episode kita ke-21 kali ini kita akan ngobrol santai soal pensiun. Bukan hanya ngomongin soal BPJS dan dana pensiun, tapi juga soal strategi investasi yang relevan bagi pekerja di Indonesia. Karena satu hal yang pasti, pensiun itu bukan soal umur, tapi soal kesiapan. Bersama saya Om Momo, inilah Dapenbun Podcast. Oke, agar obrolan kita hari ini nggak soal teori terus dan bisa lebih mendalam, kali ini saya sudah ditemani oleh pakarnya, Bapak Indra Figra Canda, yang akrab kita sapa Pak Ega. Beliau adalah Direktur Investasi Dana Pensiun Perkebunan yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang investasi dan dana pensiun. Apa kabar Pak Ega? Apa kabar Om Momo? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Senang bisa Sama-sama. ngobrol dengan Bapak hari ini. Baik. Pak, Hmm, sepengalaman Bapak nih. Saya memulai dari gambaran yang besar terlebih dahulu. mm-mm. Kira-kira kesalahan umum apa Pak yang dilakukan oleh setiap pekerja di Indonesia dalam mempersiapkan masa pensiunnya? Oke. Kalau kita ngomong dari situ, kita coba ngambil dari agak jauh dulu ya. Siap. Kita gambarin dulu. Gimana pensiun itu sekarang kondisinya secara global dulu aja. Ya. Oke. Eh tadi manggilnya Om Momo ya Iya. sekarang ya. Oh, Ya. nama panggung Pak. Jadi tadi kan Om Momo sudah jelasin ya. Kalau kita hidup hingga usia 70 tahun insya Allah, kita pensiun di usia 56 tahun, cukupkah kita mempunyai nest egg atau dana pensiun yang cukup untuk menghidupi kita sama keluarga hingga nanti usia itu, gitu kan ya kurang lebih ya. Iya. Nah, ya coba gambar itu pertanyaan yang nggak cuma ada di Indonesia doang, nggak cuma ada di apa namanya di kita masing-masing, tapi itu adalah pertanyaan yang sudah lama sekali dan secara global orang sudah mencoba menjawab. Dana pensiun itu, pension fund secara umum di dunia itu punya total aset data terakhir itu kurang lebih 68,3 triliun Hmm. dolar. 68,3 triliun dolar secara global dengan pertumbuhan rata-rata kira-kira 8 hingga 9% per tahun. Jadi cukup besar itu ya. Iya. Nah, dari 68,3 triliun itu, 7 negara yaitu Amerika, Inggris, Jepang, Belanda, Swiss sama Australia dan Kanada itu 90%-nya di mereka. Gitu. Sisanya 10%. Kurang lebih lah ya. Nah, apa itu gambarannya? Gambarannya sebenarnya di 10% sisa negara itu, dana pensiunnya sendiri mungkin nggak cukup. Itu tergambar dari apa namanya? Ada namanya itu Mercer CFA Institute Global Pension Index. Jadi itu dia meranking kesiapan setiap negara untuk menghadapi pensiun dari rakyatnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada 3 tier, A, B, C, D. Makin A itu berarti makin bagus Pak. A itu yang terbaik. A Hmm. itu yang terbaik itu yang mereka punya benchmark secara fiturnya bagus, kesiapan dananya juga oke. Nah, itu 7 negara tadi ada di situ dan Singapura itu akan menjadi negara Southeast Asia pertama yang ada di tier A. Itu mereka baru masuk di tahun lalu. Indonesia di mana? Indonesia di C. Tidak buruk-buruk amat tapi belum mengejar kalau saudara-saudara kita di Thailand, Vietnam itu dia di grade B.
Nah, kita masih lebih baik daripada India yang ada di D, tapi kita masih ada di C. Masalahnya apa? Sorry Pak, potong Pak. Nah, Masalahnya masalahnya itu ada bukan di fiturnya, karena fitur kita sudah cukup dibilang sudah ada infrastrukturnya. hmm, Masalahnya di kecukupan dana, oh, gitu. Satu ya, tentang dananya. Kedua, tren program. Tren program yang kita handle di sini program, di dana pensiun perkebunan adalah, hmm, manfaat pasti. Trennya sekarang itu sudah beralih ke dan pasti. iuran pasti. Iuran pasti itu pertumbuhan per tahunnya secara global 6,7% dibandingkan kalau manfaat pasti kurang lebih sekitar 2%-an. Nah, itu artinya apa? Itu sudah mulai shifting nih. Hasil investasi dana pensiun sudah menjadi tanggung jawab lebih kepada si pegawai, itu. Jadi karena memang, kalau iuran pasti itu adalah hasil dari investasinya tergantung dari investasinya sendiri gitu loh. Tidak dipastikan, tidak digaranti, tidak diapakan. Jadi benar-benar investasinya akan meng-drive hasil dari dana pensiun nantinya. Akibatnya apa? Alokasi dari aset pun mulai berubah. Yang tadinya sahamnya banyak, sekarang saham mulai dikit, Iya. diganti oleh bonds dan alternatif lainnya kayak properti dan macam-macam. Itu sih kalau gambaran globalnya ya. Iya, iya. Cuman sebenarnya kan yang terjadi di dana Hmm, pensiun secara global gitu Pak ya. Kalau kita ngeliat parameternya seperti orang harapan hidup orang tuh mhm, makin banyak, makin tinggi, sorry, makin tinggi. betul, Kemudian pekerja barunya juga mulai sedikit. Terus tadi juga sempat disinggung masalah pergeseran. Itu kan sebenarnya pergeseran dari manfaat pasti ke iuran pasti. mhm, Sebenarnya itu kan salah satu dari upaya lah untuk penyiapan dapen itu sendiri kan Pak. betul. Nah sebenarnya seberapa besar sih tantangan Pak, tantangan dari sistem pensiunan di dunia ini gitu? Menjadi tantangan. Kalau dibilang tantangan itu masing-masing negara mungkin berbeda-beda ya. Seperti tadi saya bilang kan ada 7 negara yang memang sudah 90% dari aset dana pensiun ada di mereka lah kurang lebih. Atau mungkin gini Pak, Mhm, sepengalaman Bapak di mhm, Belanda lah, mhm. kira-kira apa yang Bapak lihat dari sistem pensiunan di sana? Sistem pensiun di sana itu, ya itu, mereka lebih kepada defined contribution. Oh, Artinya manfaat pasti. iuran Oh, pasti. iuran pasti, oke, iya. Benar-benar arahnya ke iuran pasti dan mereka sangat amat konservatif. Karena rakyatnya mereka sendiri pun mereka sudah itu tadi, karena tiap negara beda-beda ya. Iya. Kalau di Belanda atau di negara-negara Eropa yang negara maju seperti negara, ke Skandinavia, segala macam, itu rata-rata kebutuhan hari-hariannya sudah dipenuhi oleh negara. Akibat dari apa? Akibat dari total pajak yang mereka sangat besar lah bayar setiap bulannya dari pajak dari salary mereka sendiri kan ya. Jadi tantangannya di sana adalah mereka memanage uang segitu banyak, tapi mereka nggak buru-buru Mmm. gitu. Karena sebenarnya social security-nya sudah aman. Di Indonesia sudah ada juga namanya BPJS Oh iya, BPJS gitu. BPJS Ketenagakerjaan gitu ya? Ketenagakerjaan dan kesehatan dua-duanya. Tapi kalau yang buat menjamin pensiun kita ya BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan itu kan punya 2 program tuh kan, JP sama JHT. iya. Nah itu, JP itu jaminan pensiun, jaminan pensiun. Kalau JHT jaminan hari hari tua. tua. Rata-rata mungkin teman-teman yang sudah, bekerja di, kantor atau di apa, eee, BUMN atau ASN sudah ngerti lah tentang ini gitu rata-rata, karena mereka memang sudah disiapkan BPJS dari awal. Nah, tapi ada gap-nya, tahu nggak gap-nya apa? Kenapa tuh, Pak? Gap-nya itu saat ini pekerja Indonesia 60% bekerja di sektor informal. Gitu, yang tidak ada mandatory pension-nya. Jadi mereka tidak dipaksa buat bikin BPJS dan rata-rata mereka juga nggak bikin gitu kan ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti pada tahun 2050-an, 2040-an saat mereka sudah pensiun, ada orang-orang yang bekerja sekarang, pensiun nanti itu mungkin tidak punya dana Pensiun. pensiun. Itulah gap-nya. Tapi JP itu sebenarnya Hmm, benefit-nya itu, seberapa besar sih Pak terhadap artinya gaji yang kita bayarlah hmm, untuk iuran gitu Pak, kalau misalkan kita kalkulasi sama dengan kita pensiun. hmm. Ini tuh sebenarnya masuk dalam fasilitasnya pemerintah ya. Karena mereka sudah mendesain sedemikian mungkin untuk mempunyai safety net bagi pekerja-pekerja saat nanti sudah pensiun atau saat mereka sudah tidak bekerja lagi gitu ya Pak, dengan berbagai macam alasan lah. Nggak sangat murah, yaitu kurang lebih 1% Dari gaji dari, earnings setahun ya, oh, lebih 1% dari earnings setahun. Kalau misalnya JP itu kalau nggak salah kalau kita kerja lebih dari 15 tahun, kita akan terimanya itu bulanan sama kayak MP.
Tapi kalau kita kerja kurang dari 15 tahun kita akan terima lump sum, gitu. YP itu kalau total 1% per tahun itu jadi kurang lebih kalau misalnya gaji bulanan kan kalau THR, bonus kan tidak dikenakan ya. Iya, Nah, itu kurang lebih 3% dari salary bulanan lah. dari salary bulan. 3% itu di mana salary bulanan itu 2%-nya itu dibayar oleh si kantor. 1%-nya dibayar oleh potong gaji. Itu untuk iurannya, Pak. Itu iurannya. Kalau manfaatnya kira-kira? Manfaatnya, nah inilah kalau manfaatnya itu kalau dihitung-hitung ya, Iya, dengan kondisi di mana mereka membayar iuran yang sedemikian, accrual rate kurang lebih 1%, 30 tahun lah say mereka kerja ya, 25, 30 tahun, itu mereka akan cover kalau istilahnya itu 30% dari total salary yang didapat. sekarang, Oh, yang gitu, terakhir. yang sekarang, yang terakhir, gitu. Kira-kira cukup nggak? Nggak cukup, masalahnya internasional tuh standarnya kurang lebih minimal 40%. Betul. Nah, ILO bilang, International Labour Organization itu bilang minimal harus 40% gitu. Berarti apa yang harus ditambah? Pertama ditambah harus iurannya atau accrual rate-nya ditambah. Accrual rate kurang lebih harus 1,5%. Kalau nggak salah harus mencapai 40%. Nah, itu adalah salah satu PR lagi lah. Gitu. Tapi itu kan program pemerintah ya. Iya. Eh, ada satu lagi tuh. Oh, tuh, Pak. Kita kan kemarin baru naikin usia pensiun, Oh, iya, ya kan? Tahun 29. 2025 kan kita naik ke 59 tahun. Iya. Tapi masih banyak nih kantor-kantor swasta atau kantor-kantor lainnya itu yang tidak menginforce 59 tahun, tapi mereka menginforce 56 tahun. Hmm. Itu ada gap lagi. Kenapa? Karena kalau belum 59 tahun, belum bisa Belum minta dibayar, BPJS. BPJS TK-nya belum dibayar gitu. Betul. Sementara mereka udah pensiun di usia 56 tahun. Ada 3 tahun tuh kan yang miss kan. Iya. Nah, yang 59 tahun ini itu nggak akan berhenti di 59 tahun doang. Karena secara roadmap nanti itu akan pertahan akan increment naik. Kalau nggak salah tiap 3 tahun dia akan naik setahun. Hingga nanti tahun 2045 atau 2040 sekian, itu akan jadi 65 tahun, itu maksimalnya. Maksimal di 65 tahun. Heeh, tapi masih belum ada enforcer-nya kan. Siap. Nah, jadi itu adalah gap lagi di situ tuh. Satu lagi gap-nya, itu, apa namanya, secara dana pensiun, OJK sudah set up roadmap juga. Jadi roadmap-nya itu harus beralih pelan-pelan ke IP. IP. Nah, itu sudah masuk fase 2 nih sekarang, 2025 sampai 2027 itu udah pelan-pelan semuanya harus phase out MP masuk ke IP. Kenapa? Karena itu akan membantu menyehatkan dana pensiunnya juga dan juga memastikan kalau dana pensiun untuk setiap pegawai itu ada dan tidak kurang, kurang lebih gitu. Cuma terakhir, Pak, data ya kita dapat Hmm, itu, hmm, kalau di Indonesia sendiri BPJS TK tuh mungkin baru di-cover tuh, pekerja di Indonesia itu sekitar 16-17%. betul. Nah, kemudian yang lebih parahnya lagi sebenarnya ini milenial dan Gen Z, Pak. Nah, Jadi data survei itu bilang kalau Gen Z dan milenial yang baru ke-cover pensiun itu sekitar 80-82% gitu. hmm, Sebenarnya kan ini kan jadi soal buat mereka-mereka atau setiap pekerja yang akan mempersiapkan masa hmm, pensiunnya. Kalau ngelihat begini, Pak, yang hmm, kesenjangan yang terjadi antara antara Gen Z lah atau dengan, pegawai yang sudah ada yang 16-17%, atau sebenarnya angka itu juga sebenarnya jauh dari itu, rate dari negara ASEAN. Kita jauh tertinggal dari hmm, Singapura juga betul, ketinggalan, Singapura itu hampir 90% lebih. betul. GDP ya. Heeh, kemudian Malaysia itu sekitar 60-70%, kemudian, Betul. Thailandnya di 40-45%. Kita tuh ada malah di bawah, Vietnam dan Filipina kalau nggak salah, Filipina. Jadi kalau menurut Bapak nih, Hmm, kesenjangan yang terjadi ini bisa kita tutupi nggak, Pak? Bagaimana cara kita menyikapinya gitu loh? itu dia. Kita nyikapinnya harus diri kita sendiri soalnya jatuhnya. Jadi gini, itu datanya benar sekali. Jadi hanya kurang lebih 18% ya tercover, Mhm, itu data BPJS ya. iya, 18% dari total, usia produktif yang saat ini tercover oleh BPJS. Untuk milenial sebenarnya lebih parah lagi, Mas. heeh. Itu tuh bukan 80% milenial yang punya dana pensiun, tapi 80% yang nggak punya dana Oh iya, pensiun. sorry, yang Nah, nggak punya, itu tuh, yang nggak itu punya, yang iya salah benar, yang tuh. nggak punya. Jadi sebenarnya dari data yang terakhir itu usia kita nih berarti kan ya, Iya, millennials itu kan yang lahir tahun 78, 79 hingga tahun 95-an 5. ya. Nah, itu kurang lebih hanya 30% yang berhasil 20 hingga 30% yang punya dana pensiun, yang lainnya belum ada. Nah, itu memang mengkhawatirkan sekali. Tadi pertanyaannya adalah, gimana Gimana kita nge-bridging-nya gitu iya, kan ya. Nah, gini, saya tuh suka ngebayangin kalau buku investasi atau buku kesejahteraan kita untuk persiapan pensiun itu kayak mobil. BPJS itu
lebih kayak ban serep gitu. Kita tahu ada, itu pasti aman, kalau kita butuh pasti tinggal dipakai, ada gitu. Tapi kan seperti saya bilang tadi, ke-cover hanya 30% dari total salary. Atau, kalau nanti sudah sesuai dengan anjuran ILO adalah 40% total salary, itu kan masih belum cukup juga, Ya, ya. Itu kembali ke kita lagi, kita mau seperti apa, gitu kan ya. Nah, di sinilah saya coba mau sedikit membuka mata kita lagi. Kalau sebenarnya nanti pas pensiun, kebutuhan kita itu mungkin, eee, sebanyak sekarang mungkin gitu. Kita nggak perlu transport, ya. kita nggak butuh makan di kantor lebih banyak gitu kan ya, tapi kita butuh pendapatan, kita butuh cash, kita butuh ada income. Nah, kalau enggak, ya 56 hingga 70 tadi kalau, Iya, ini ya, apa, gambarannya Momo nanti ada gap 14 tahun kita gimana hidup 14 tahun. hidup selama 14 tahun itu ya, Pak. Itu dia, itu yang kita ini, Cuman kurang lebih gitu sih. manfaat terakhir kan, Mmm, saya baca sih Pak, mhm, manfaat pensiun itu sekitar 400.000 untuk BPJS 3 minimal gitu ya. betul, Sebenarnya kan angka ini kan jauh dari kata cukup buat hidup layak gitu ya. mhm, Berarti ada, gap yang harus ditutupi. Mungkin salah satunya bisa dari investasi kah, Pak? betul. Jadi kita harus itu tadi karena kita harus ambil tanggung jawab sendiri ya. Kalau tadi udah ada ban serep, mobilnya itu kita yang buat berarti, Oh, terus kita yang nyiapin. Jadi, semua orang itu harus punya investasi pribadi. Ini bukan masalah bisa atau nggak punya gitu ya, atau perlu atau enggak, sudah harus punya, gitu. Kenapa? Biaya hidupnya mahal, Mas, gitu. Tahun belakangan aja, kira-kira kerasa nggak belanjanya? Nggak mahal, setahun belakangan aja. gimana? Nah, itu memang negara kita lagi menghadapi namanya perfect storm kan. Oh, Kita sedang, battling, fiscal deficit, tapi tiba-tiba ada perang. Terus tiba-tiba ada, apa namanya, ya Bapak Trump itulah yang mulai menggerakkan kan modelnya ya. Jadi perfect storm ini yang membuat kita tiba-tiba inflasi mulai muncul. Yang paling parah adalah tertekannya mata uang kita. Karena itu, sebagai negara yang, kita masih banyak barang konsumsi kita import, itu akan mempengaruhi, daya beli kita, gitu. Kalau dari setahun daya beli kita sudah terpotong setengah, kira-kira nanti pas kita naik gaji nih kan tahun iya, tahun berikutnya, benar. sudah cover nggak? Enggak kan? Enggak. Karena ada inflasi baru lagi. Itulah yang membuat makanya kita tuh sudah harus punya investasi sendiri. Jadi pensiunan tanpa investasi pribadi itu realistis nggak, Pak? Saya bilang enggak kalau dengan lingkungan sekarang. Nah, Oke. tidak, agak bahaya malahan gitu. Jadi kalau ngomongin investasi kan sebenarnya nggak lepas dari, Mmm, kondisi eksternal ya Pak, tadi sempat disinggung juga masalah, politik mmm, luar negeri, terus masalah mmm, kita lagi benerin fiskal defisit kita gitu loh Pak. Data terakhir kita bilang bahwa, inflasi di kita itu turun dari 4,7-an kemudian ke 3,8 memang betul. turun, cuman yang mengkhawatirkan justru malah currency tadi sempat disinggung Dingin. 17.300, Berapa hari ini? ada 17? 17.300, 17.400 mungkin ya. 17 Impact-nya nanti kan ke kenaikan barang betul, impor yang buat produksi gitu, Pak. betul. Sebenarnya kan ini kan kalau kita tarik ke para pensiun kan akhirnya nanti ujung-ujungnya adalah daya beli pensiunan yang tergerus gitu, Pak. Nah, untuk itu, Pak, bagaimana sih sebenarnya cara pensiunan itu Mhm, menyikapi hal ini supaya, mereka, punya keuangan itu tetap stabil tanpa ada, perubahan yang signifikan terhadap perubahan ekonomi gitu. oke. Eee, Tadi kita sudah bilang mereka harus punya investasi ya, coba Iya, sekarang kita lebih spesifik lagi iya, kali ya. iya, iya. Oke, jadi menurut saya, semua orang tuh harus punya 3 bucket atau ya udah 3 bucket lah kita Iya, bilang ya, ada keranjang 3 biji. mhm, Nah, itu adalah diversifikasi ya, nama investasi kita. Bucket yang pertama, ini adalah bucket untuk kebutuhan 1 hingga 2 tahun. Artinya gini, eee, barang yang di sini harus yang liquid, yang gampang dijadiin duit dan bisa kalau kita butuh kita untuk cairkan, langsung cairkan, nggak perlu beli harganya berapa di pasar segala macam, pokoknya mhm, dapet gitu kan ya. Ini adalah safety net yang benerannya. Jadi BPJS nggak perlu kesentuh dulu, kita bisa megang dari sini. Nah, itu namanya money market kalau kita bilangnya. mhm, Sesuatu yang bisa se-liquid cash, yang bisa dijadikan uang dengan segera tanpa, perlu menunggu lama. Tapi jangan di deposito, mhm. jangan di tabungan. Nah, kan tabungan itu sama deposito bunganya berapa Mas sekarang? Mungkin sekitar
Kalau yang ini ya, tiga Heeh, setengah sampai 3,5. sampai 4, 4. Tadi Mas bilang inflasinya berapa? sekitar 4,78 Nah, Mas. udah minus kan ini. Hmm, Berarti negatif interest rate ya. negatif interest rate itu artinya sebenarnya uangnya tumbuh 3%, Ah, tapi inflasinya lebih tinggi. harga-harga naiknya empat Ya, persen. Nah, berarti kan uang kita nggak bisa membeli barang-barang. Nah, itu ya. jadinya di tabungan sama di deposito itu adalah opsi buat yang aman, tapi itu essentially kita menurunkan daya beli kita sendiri. Masuklah mungkin ke mutual fund atau apa namanya, reksadana. Reksadana money market. Kan sudah banyak tuh ya, udah bisa masuk ke reksadana money market, bisa dipilih yang mana, silahkan Hmm. dilihat, apa namanya, sekarang sudah banyak, advisor-advisor yang sudah yang di-sanction sama OJK, yang sudah memiliki license, tanya ke mereka kira-kira yang cocok apa, yang aman apa. Ini adalah, eee, bucket yang pertama. Bucket yang kedua adalah untuk kebutuhan 3 sampai 7 tahun, artinya kita bisa afford buat nahan mereka hingga 7 7 tahun. tahun. Bucket yang ini diisi dengan barang-barang yang stable punya income, itu. Artinya barang-barang yang, barang-barang investasi yang, mendatangkan kita return yang kita tidak perlu sentuh dulu sampai 7 tahun lah minimal. Nah, itulah namanya stable fund. Stable fund itu kita harus masukkan ke isinya itu adalah SBN Retail. Kalau di situ ada ORI, ada apa kalau yang sukuknya Sukri. Sukri. Nah, itu atau kita bisa ini, eee, fixed income reksadana, reksadana pendapatan tetap. Semua hal ini mendatangkan yield yang stabil. Nah, tapi kita tidak perlu khawatir untuk menjadikannya cash karena kita udah siapin yang bucket yang ini. Yang terakhir, ini adalah growth fund. Artinya di sinilah kita ngejar growth buat masa depan kita nanti, 7 tahun ke atas. Diisi dengan investasi-investasi di mana kita nggak terlalu peduli lah untuk jangka pendeknya. Mau mereka bergerak kayak gimana jangka pendek, jangka panjangnya mereka akan stabil naik. Contohnya apa? Emas, saham, apalagi? Properti. Kalau di Indonesia kan properti itu orang-orang suka Ya. beli. Tapi jangan kalau kita punya saham, kita tahun depan kita jual gitu, nggak gitu gitu ceritanya. Jangan stres juga punya emas tahun ini baru beli di harga 2 juta, besoknya turun ke Turun. 1,5 panik gitu kan. Nah, Karena nggak itu tujuannya. Tujuannya adalah buat 7, 10 tahun, 15 tahun ke depan gitu. Bucket-bucket ini, 3 bucket ini nanti itu akan make up satu whole portfolio. Oh, portofolionya ini kan berbeda-beda nih kalau buat Mas Omomo, mm, sama buat teman-teman yang baru masuk kerja, sama buat teman-teman yang sudah siap-siap pensiun tuh akan beda-beda tuh porsinya. nah itu dia tuh Pak. Tadi saya mau nanya itu tuh Pak. Oh, oke. Jadi kan kita bilang premis awalnya tuh tadi kita bilang, oh Mhm, kita jangan andelin BPJS dong. betul Kita coba buat investasi. Ya mungkin betul, dibelah-belah tadi ada 3 bucket. mhm Kemudian, nah kita lebih spesifik, spesifik eh ya instrumen apa sih Pak yang cocok buat kita yang masih kerja, terus sama mhm, pensiun yang kira-kira mau pensiun dan setelah pensiun gitu. oke, Berdasarkan mungkin punya kali ya. begitu. Oke, tadi bener tuh, kita bukannya nggak bisa ngandalin BPJS, tapi BPJS itu safety net istilahnya. Safety net itu tadi kan ban serep. Ban serap ya. Jadi kalau kita sebenarnya sudah kondisi di mana sangat perlu, mereka pasti ada. Gitu. Pemerintah sudah men-set itu semua orang berhak dan wajib punya BPJS. Nanti kalau kita punya apa-apa pasti BPJS akan ada gitu kan. Tapi yang tadi investasi yang tadi kita memang perlu kan ya. Contohnya gini, buat teman-teman yang baru masuk mereka kerja mungkin berapa? Sekarang baru masuk usia 22, 22. 23. Iya. Pensiun di usia 50. 59 lah ya. Oh, dia kena Nah, 59 berarti. 59 tahun Ya. kan, itu berarti 37 tahun, 35 tahun, masih sangat panjang kan. Ya. Nah, kira-kira kalau seperti itu butuh cash banyak-banyak nggak? Nggak Nggak perlu. perlu. Ngapain? Ya. Ngapain dimasukkan ke mutual fund yang itu namanya money market mutual fund atau di deposito atau di apa gitu kan, karena mereka belum perlu. Jadi porsi yang ini cukup maksimal 10% aja dari portofolio mereka. Sekarang kita pindah ke bucket yang kedua. Tadi kan yang itu yang investasi stabil. Investasi stabil ini mau kita baru masuk kerja, mau kita udah tengah-tengah, mau kita sudah mau pensiun, ini akan relatif mirip porsinya. Yaitu sekitar 30 sampai 50% dari total portofolio kita. Yang bisa dimasukkan situ, alat investasinya apa aja? Ya tadi ORI yang itu adalah surat berharga negara, di-cover sama negara, dan yield-nya jelas. Masih bebas tax nggak sih? Saya lupa deh itu. Kalau pribadi kayaknya nggak Pak.
Kalau pribadi enggak ya, Heeh. tapi kalau institusi Iya, bebas sih. pembayaran asuransi masih bebas. Oke, tapi at least potongannya masih lebih kecil lah daripada deposito ya, Iya, dengan kupon atau bunga yang lebih tinggi daripada deposito atau tabungan. Kalau mau versi syariahnya, ya itu tadi ada Sukri. Sukri. Apalagi ada namanya kalau kita nanti lihat jenis-jenis reksadana, ada namanya reksadana money market, sorry, reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran yang lebih banyak pendapatan tetapnya. Nah, itu bisa dicari macam-macam lah ya, Mhm. di sekuritas-sekuritas atau aset-aset manajemen, itu ada list-nya tuh, silakan dilihat yang mana yang cocok, itu akan terbaca kira-kira yield-nya berapa, segala macamnya, itu kebutuhannya berapa. Porsi yang ini, itu akan ranging antara 30 sampai 50% hingga nanti, gitu. Karena ini adalah sumber income kita. Kalau kita masih punya gaji, sumber income-nya tinggal diinvestasikan ulang. Intinya kalau di reksadana ya mereka otomatis untuk beli, unit baru, tapi kalau di Sukri atau di Ori, itu kita bisa pilih kita mau masukkan ke mana investasinya. Ada kan dikasih bunga nanti kan tiap bulan. Nah, itu stabil. Yang terakhir adalah bucket yang ketiga, yaitu growth fund. Di sini kita ngejar profit segede-gedenya. Ini teman-teman yang baru kerja sangat diuntungkan kalau sudah mulai. Kak, porsi yang ini buat teman-teman yang sudah masih bekerja 30 tahunan lagi, harus yang paling besar. Minimal 40% atau sampai 60% itu harus di sini, gitu. Isinya apa? Kalau semua mungkin lebih ini lagi, lebih ngerti, kalau di sini Heeh. harusnya saham tuh ya? Iya, tahu. Iya kan ya? Kenapa? Karena saham itu gonjang-ganjing, volatilitas jangka pendek, tapi kalau dalam 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, trennya Naik selalu terus, naik. selalu naik. Kalau teman-teman pengen tahu, bisa cek grafiknya apa sih, kalau di kita tuh, IHSG itu IHSG, apa? JCI ya? Kalau kita JCI, cari iya di JCI. cari di JCI, cari itu sejak mereka buka tahun nggak usah jauh-jauh, dari tahun 2020 sampai tahun 2025, kira-kira pergerakannya seperti apa? Pasti gambarnya naik, walaupun ada tapi pasti naik ujung-ujungnya kan. Saham masuk ke sini, dan saham masuk ke sini apalagi, properti kalau punya tabungan mau beli tanah, mau beli rumah, beli properti bisa mulai dari sini, mulai dengan KPR atau apalah, tapi itu properti gitu kan ya. Properti itu bisa disewakan. Nah, harganya juga overtime pasti akan Pasti akan naik. lebih tinggi, walaupun ya bisalah nunggu 10 tahun gitu kan ya. Apalagi emas, Mas, bisa lihat tren emas. Tahun lalu berapa emas? Tahun 2024 deh, 2024 mungkin masih sejutaan kali ya? 1.000.000, bahkan di bawah 1.000.000. Sekarang berapa Mas? Sempat 3 juta loh. Sempet 3 juta. Itu Iya. memang ada turmoil ya, cuma Iya, maksudnya itu gambarannya gitu loh. Tapi di masa-masa di mana orang itu berbicara, "Oh, emas turun lagi, emas segala macam." Tapi over time selama 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan 5 tahun, trennya itu naik. Nah, kalau masih muda, inilah yang paling banyak. Kenapa? Jangan disentuh tapi maksudnya gitu loh, jangan dipegang entar gitu. ngumpulin emas taunya buat lamaran. Nah, itu Sama beda lagi ceritanya kalau seperti itu. Itu beda, kalau itu kebutuhan ya, beda lagi. Itu masuknya ke konsumsi emasnya, bukan buat investasi tuh. Gitu loh, Mas. ya, solusi berarti kan, Pak? Solusi buat, nutup gap yang tadi, Betul. nutup gap yang tadi. Kita juga punya solusi, Pak, kalau misalkan Mhm. sebenarnya kalau mikirin ekonomi sekarang tuh pusing sih, Pak? Pusing lah. Pusing nggak? Mmm, Sebenarnya saya punya kiat, Pak, nah kalau, apa namanya, melepas pusing tuh. mmm. Saya punya kopi di Agro, Pak. Oh, Ini kebetulan saya coklat. mhm. Ini kopi di Agro ini, kopinya bukan sembarang kopi, Pak. Kopi dari biji asli. Bener kan dari kopi Betul biji betul asli betul. kan? Jadi ini benar-benar rasanya tuh kalau kita minum, Pak, melekat di hati. Wah, Emang the best deh, Dagro deh. mantap. Monggo Pak sambil Terima diminum, kasih terima kasih. sambil Oh, Momo diminum. makin lama makin berani nih di sini. Tadi dipesenin manajer Pak suruh total katanya. Gitu ya. Sedotannya nggak ada nih. Ada. Ada Pak? Ada. Itu. Tadi kita sampai mana tuh bicara udah? Kita sampai ngasih solusi Pak. Solusi ya. Tadi Iya, kan itu buat anak-anak yang muda ya. buat anak-anak Jadi muda. anak-anak muda itu money marketnya sedikit. Karena memang kita nggak perlu cash banyak-banyak. Yang medium medium atau stable fund-nya, itu yang isinya ori dan sukri dan segala macam, fixed income mutual fund, reksadana, itu yang agak stabil maupun kita mau muda, tua, itu akan stabil terus. Porsi yang paling besar ada di growth fund atau yang isinya emas, saham, properti segala macam.
Nah, di sinilah yang kalian akan melawan atau mengalahkan yang namanya inflasi di growth fund ini. Itu. Berapapun kalau itu growth fund ini over time dia akan lebih tinggi dari inflasi. Gitu. Kalau kita gimana nih? Nah, Ya, justru tengah-tengah kita kan di nih. tengah-tengah. Kita Nah, tengah-tengah nih. kita bisa nggak sih Pak, andaikan nih, Heeh, andaikan heeh. ternyata kita belum punya persiapan untuk dana pensiun gitu Pak. Betul. Kan selama ini kan kita taunya, oh kita kerja ntar ada self reward gitu, Hmm. entah beli barang, entah jalan-jalan Hmm, gitu kan. hmm. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak kiat-kiat khusus yang kita lakukan untuk dalam tanda kutip mengejar ketertinggalan yang harusnya kita lakukan udah mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu gitu? Udah Mas, cuma emang harus harus mau berani ngorbanin dikit lah Hmm. gitu loh. Perih gitu kali istilahnya ya Pak. Benar, benar Ngeri, itu. ngeri, ngeri. Perih kali. Iya, betul, betul. Betul, betul itu betul. Jadi gini, gambarannya gini, kalau orang yang baru mulai kerja sekarang menabung 1 juta ya sebulan, kita dengan berapa sih average return kalau invest dengan bucket itu kurang lebih 8% lah ya, 7 Ya, 8% lah. 8% lah sih, 8% per tahun. Sampai 30 tahun dia pensiun, itu compounded dari 8% itu akan menghasilkan 3,5 miliar. oh, Besar kan ya? 1 juta ya Pak. 1 juta. 1 juta sebulan. Tapi kalau usia 40 kayak kita kayak gini, Iya. 40 kayak saya ya, kalau Iya situ kan sama. masih belum. Nah, iya. Saya 28 Pak. Kalau mulai dari usia 40 dengan compounded rate yang sama, pensiun di usia yang sama, itu baru kekumpul 500 sampai 600 juta. Bedanya jelas ya. Bedanya jelas Bedanya jauh. kurang lebih sekitar 6 kali lebih kecil lah daripada yang kalau anak yang baru mulai di itu. Sama-sama 1 juta, rate-nya sama, usia pensiun di usia pensiun yang sama. Kalau anak yang baru masuk kerja itu dapat 3,5 miliar, yang 40 tahun dapatnya 580 juta. Kecil ya. Jadi gimana? Supaya bisa ngejar, ya udah berarti kita harus kali 6 nih. Ya, Gitu loh. buat nutupin yang Buat nutupin ketinggalan. itu ketinggalan, Nah, tapi akhirnya kita berkorban lebih banyak. Tapi kan rata-rata begini, yang udah usia 40 tahun, yang bekerjanya sudah lebih lama, itu income-nya lebih lebih tinggi. tinggi. Jadi kan effort lah buat itu. Yang tadi Mas Omo mau Oh, cerita, itu adalah kalau kita ada kenaikan gaji, ada bonus segala macam, insting pertama kita adalah naikin utang Pak. nah Ini khawatir. betul, Iya. betul, sama belanja kan, Belanja. nah konsumsi. Nah, kalau kita mulai mengurangi ke sana, itu lebih baik jadinya. Karena tadinya itu, kalau kita mulainya agak telat ya kita harus, apa namanya, masukinnya itu lebih Iya. lebih gede lagi. Itu kalau untuk milenial milenial dan Ya Gen Z milenial lah. lah ya. Milenial Kalau lah ya. Gen Z kan yang baru masuk kerja lah kurang Oh lebih iya, ya. Gen Z itu baru masuk kerja. Justru Betul. malah mereka yang miris banget tuh, Pak. Belum belum sama sekali belum punya. Masih banyak belumnya ya kalau Gen Z? Banyak yang belum punya. Oh gitu ya? Ya mungkin kalau yang mereka kan berarti baru 2 3 tahun kerja dan atau ya mungkin Oh, tempat lain belum ada pemangkatan atau masih kita kan kita nggak ya tahu. mungkin ada yang bisa dengar podcast-nya Omomo inilah, jadi Ah, bisa membuat mereka karena mulai murah kan ya, kira-kira kurang lebih kalau misalnya gaji start off berapa di sini, kita 5 sampai 8 juta. kalau di sini sejahtera alhamdulillah. Pak. Amin. 1 juta sebulan, dalam cukup mengorbankan 1 juta sebulan aja, dan itu jangan dianggap pengorbanan lah, itu dianggapnya kita bayar bayar bill buat kita yang 60 tahun, gitu loh. Jadi kita umur 60 tahun punya kebutuhan, kan nggak punya bill tuh, Iya. kita bayarin bill-nya lah, gitu. Nah itu anggapnya kita bayar itu aja 1 juta sebulan. Seperti tadi Om mau cerita, kalau udah kerja 10 tahun, 20 tahun gaji juga makin gede kan, tapi nggak usah 1 juta aja sebulan itu, tetap aja terus 1 juta sebulan konsisten. Potong di atas 1 juta sebulan, berapa tadi, 3,5 miliar kan ya? Iya 3 tahun. Itu loh, itu bayangannya ke sana aja. Nanti pensiun punya uang 3,5 miliar. Itu hanya diinvestasi aja. Kan berarti harus dihamburin pas udah 56 tahun atau 59 tahun. Tapi kita punya safety net kedua setelah BPJS tadi. Ya, tapi kadang ada loh Pak, maksudnya Mhm, pensiunan ya belajar lah dari pensiun-pensiun kita ya. mhm, Begitu pensiun mereka dapat duit banyak, mereka itu kayak bangun rumah atau bangun mhm, kos-kosan gitu atau beli tanah nanti disewain buat parkiran lah istilahnya gitu. betul. Itu sebenarnya salah satu dari cara mereka untuk menjaga stabilitas keuangan atau memang oh ini harusnya dilakukan 20 30 tahun lalu gitu. Ini satu lagi nih, tadi kan kita bicara tuh yang bucket tadi kan, Hmm, tadi yang buat yang tua, buat yang masih muda, yang growth fund yang isinya properti segala macam, itu yang paling gede tuh. Nah, kalau kita udah pensiun, boleh nggak punya growth fund? Boleh.
tapi porsinya lebih kecil, gitu. Stay lah kita pensiun, punya cash sekian gitu kan, karena ada uang pensiun, ada uang apa sih kalau di sini, apa, pasca kerja ya, Iya, pasca kerja dan segala macam, itu boleh masukin ke emas, boleh masukin ke saham, cuma porsinya nggak boleh banyak-banyak. Boleh beli properti, tapi nggak usah porsinya gede-gede, gitu loh. Karena nature-nya, begitu kita sudah masuk usia pensiun. pensiun, bahkan 5 tahun sebelum pensiun, itu kita harus lebih punya cash, lebih punya yang stabil, Karena buat gitu. ngidupin biaya hidup tadi. Betul, karena bayangan kita nggak hidup cuma 1 tahun, 2 tahun. Insya Allah kan hidupnya sampai 11 tahun, 13 Amin. tahun, 20 tahun gitu Ya. kan ya. Kita kan nggak mau nyusahin orang. Ya. Jadinya kita harus mengambil responsibility buat, apa namanya, menyiapkan, eee, tabungan investasi sendiri, gitu. Jadi kalau teman-teman tadi bilang, begitu pensiun mereka beli properti segala macam, Bikin nggak kontrakan. masalah. Tapi mereka harus sadar kalau mereka itu harus punya, posisi itu jangan terlalu besar. Tuh mungkin kan kosan kan dapat income, Income. tujuannya itu kan dapat Iya. income segala macam, tapi kan dia harus mengorbankan besar dulu di depan. Iya, kosnya kan terlalu besar gitu, Pak, Betul, buat nggak ngedapetin. masalah asal dari total yang dia keluarkan yang besar itu, ada yang lebih besar lagi dalam bentuk, stable fund itu, yaitu Sukri, Ori, atau kalau dia punya duit banyak bisa beli apa sih, obligasi korporasi sekarang bisa beli ya? Bis Yang ini apa ya, pribadi bisa beli kan? bisa. Bisa kan? Ya walaupun minimalnya berapa ya, 500 kalau nggak salah sih ya kan. Ya kalau dia bisa itu sudah punya tabungan itu masukkan ke sana gitu loh. Nah, jelas kalau misalnya obligasi korporasi pasti akan punya yield lebih tinggi daripada obligasi negara. Itu kalau dia udah punya lebih banyak itu dia boleh punya yang kalau punya apa namanya, punya investasi yang stable fund-nya segini, dia boleh tuh, boleh punya yang ini segini kecil, gitu loh. Jadi kalau sudah mau pensiun atau mendekati pensiun, itu yang paling besar harus di money market, stable fund, growth fund-nya yang sekecil, tuh. Karena in the end akan butuh banyak kebutuhannya. pesan Bapak nih, Pak, Iya, buat para pensiunan. mhm, Gimana caranya supaya pensiun kita bisa bijak mengelola keuangan mereka, mhm. sehingga mereka bisa menikmati masa pensiun itu yang lebih baik gitu, Pak. Yang sudah pensiun apa yang akan pensiun? Yang sudah pensiun. Yang sudah pensiun? Iya. Kalau yang sudah pensiun, begini, kalau bingung banget gitu kan, kalau teman-teman, pensiunan da pensiun, telepon ke kita aja boleh. Kita akan cari solusinya. Telepon Pak Oskar juga boleh, silakan boleh. Tapi Tapi ke pakarnya aja. mainnya begini, sekarang itu sudah ada OJK sudah memberikan, apa tuh namanya, leeway yang banyak atau, infrastruktur yang bagus supaya semua orang bisa mulai investasi. Kalau ada yang belum punya investasi, teman-teman pensiunan bisa diskusi dengan, eee, namanya financial advisor yang sudah punya license dari OJK juga. Mereka bisa menjelaskan kira-kira dananya Bapak, Ibu ada berapa. Nah, silahkan kita ini supaya pengembangannya lebih baik. Jadi nggak melulu ada di deposito, nggak melulu ada di tabungan, tapi bisa mendatangkan income juga yang cukup buat apa, kebutuhan Betul. bulanan dan tidak menyusahkan dan segala macam. Atau kalau memang sudah ngerti nih tentang investasi, sudah ngerti tentang apa, Sukri, Ori, dan segala macam, kayaknya sekarang di setiap aplikasi itu sudah mulai banyak juga kan ya, Iya, iya. aplikasi-aplikasi bisa di-download atau enggak, bank yang banking kita, m-banking kita Bisa biasanya udah punya langsung. juga gitu kan. Nah, itu kan nggak sulit. Jadi kalau memulai, sudah ngerti memulai silahkan dari situ bisa mulai. Cuma yang jelas itu, pertama punya 3 bucket, tapi ada satu saya lupa cerita tuh. Ada satu external shock yang kita harus melindungi diri juga. Jadi Betul, Pak. selain dari kita harus siapin investasi, kita ada satu lagi kita harus siapin, Apa tuh, Pak? asuransi kesehatan, Ah, itu loh. Karena itu ada external shock yang makin kita tua, mahal, mahal iya. itu paling mahal. Sekarang karena inflasi di kebutuhan kesehatan Pendidikan biasanya tuh. dan pendidikan, itu pasti dia akan 2 kali atau 3 kali lebih cepat daripada bahkan dari makanan sekali. Jadi, mumpung teman-teman nih saya ngasih message ke teman-teman yang masih muda deh ya, yang apa namanya, kalau tes kesehatan gulanya masih rendah, apa, tekanan darah Nggak ada masih kayaknya, Pak. Sekarang nggak ada yang masih muda nih tes gula rendah, kolesterol rendah, nggak ada emang nggak ada sekarang, lagi bener? nggak ada. Kolesterol berapa rata-rata? Cuma dapat 50 kalori. Nggak ada.
Jadi maksudnya itu tapi lebih baik dari kita lah ya paling nggak ya. Iya. Nah, mereka itu pasti premiumnya lebih murah tuh. Tapi justru malah kita yang lebih sadar tuh. Masa sih, Pak? Iya. Orang Iya. gini aja minumnya gula gitu. Justru yang makin tuh makin sadar kesehatan, Pak. Oh, bagus lah gitu ya. Tapi siapin dulu itu. Namanya asuransi kesehatan tuh emas. Jadi kita punya asuransi kesehatan dengan premium yang murah dulu dari muda. Jadi pada saat kita tua nanti kita nggak usah khawatir lagi. Dari premium bisa dari mana ya? Dari investasi yang tadi. Itu loh pada saat kita pensiun nanti. Jadi itu hal-hal yang perlu kita pikirin. Tadi message-nya ke teman-teman yang sudah pensiun kan ya. Iya. Oh, ada apa tuh namanya? Ada saying, saya lupa tuh siapa yang nyebut. Cuma dia bilang gini, the best time to start your investment was 20 years ago. The second best time is now. Hmm. Jadi jangan takut, mulai aja gitu loh. Bukan hal yang agak sulit membayangkan kalau misalnya kita investasi, oh, nanti kita nggak bisa belanja ini, belanja itu. Tapi kalau memang kita punya yang namanya kesadaran untuk mulai investasi dulu, kita akan merasakan efeknya itu bukan sekarang, tapi nanti setahun lagi, 2 tahun Artinya lagi. yang tadi itu, Pak. Betul. Jadi kita mulai dari sekarang gitu loh. Jangan mulai ditunda-tunda lagi intinya gitu. Karena pasti udah telat. Kalau kita ngomong sekarang, semua orang deh, semua kalau sekarang bilang, kita semua aturan beli emas tuh 250 gram. Dia bilang, Iya. pasti kan bilangnya, wah itu kan 20 tahun lalu gue beli gitu kan ya. Iya. Ya udah sekarang berarti belinya dengan 250 gram juga. Enggak dong, belinya 2 gram dulu. Nanti beli 1 gram lagi, 1 gram lagi, pelan-pelan aja. Nanti akhirnya pun dapat juga gitu. Oke. Menarik ya pembahasan kita kali ini ya. Pak, Hmm, kalau kita rangkum nih, Pak, dari siap. awal sampai akhir, kira-kira langkah konkret apa yang bisa kita lakukan lepas kita nonton acara inilah, kira-kira gitu, Pak. Gitu ya. Mhm. Oke. Teman-teman semua cek deh. Kan punya namanya aplikasi JMO tuh, yang BPJS. Oh, BPJS TK, iya. BPJS TK kan ada aplikasi JMO itu. Iya. Download aplikasinya, cek ke kondisi BPJS-nya berapa. Dicek kondisi BPJS-nya, dia akan ada namanya simulasi untuk pensiun kira-kira akan siap dana sekian. Ya. Nah, sekarang hitung, kebutuhan hidup kalian itu berapa, jika pada saat nanti pensiun itu kira-kira 70-80%-nya per bulan. Cover nggak dari yang si BPJS ini siapkan? Kalau nggak, pasti nggak cover kan tadi kan Mas Iya, Boy juga bilang masih pasti masih cuma tiga puluh cover persen tuh ya kan. 30%, iya. Nah, gapnya itu yang harus diisi. Nah, disitulah mulai bikin buket investasinya. Itu yang pertama. Bikin buket investasinya, bisa diskusi dengan orang yang ngerti, bisa diskusi dengan financial advisor di sekuritas-sekuritas, manajemen investasi. Nanti mulai dengan investasi itu. Ada namanya 20% rule kalau di kalau di luar negeri itu namanya 20% rule. Jadi begitu dapat salary, berapapun dapatnya, 20% dipotong buat investasi. Seperlima ya. Seperlima tuh dipotong buat investasi. Itu bagi-bagi ke 3 bucket tadi, kalau masih muda ya banyak porsinya, yang masih tengah-tengah sekian, yang udah mau dekati pensiun sekian gitu kan ya. Dibagi seperti itu. Nah, itu mulai namanya investment, bisa dibilang itu dana pensiun pribadi lah. Ya. Nah, itulah. Itu namanya 20% rule. Mulai dengan itu, habis itu bikin asuransi kesehatan. Yang di luar kantor ya. Iya, itu. Bikin asuransi kesehatan. Karena asuransi kesehatan itu adalah kebutuhan yang nanti kalian mutlak perlu. Mending mulai sekarang dengan premium murah daripada nanti dengan premium mahal. Gitu. Kalau ini, Pak, masalah pasti kan kita ngitung ya dari Hmm, yang tadi kita opening. hmm, Kira-kira cukup nggak sih pensiunan kita tuh buat membiayain sampai dengan 70 tahun gitu, Pak? Berarti kan kita mesti kalkulasi tuh, apa yang kita dapat dari hmm, pensiunan, berapa yang kita perluin buat hidupin kita selama betul. berapa tahun lah kira-kira gitu. Ya itu rule-nya kan itu tadi. Kita saat ini konsumsi kita berapa? Konsumsi kita berapa? Biasanya pada saat nanti kita sudah pensiun, itu 80%-nya itulah. Kalikan dengan inflasi sampai berapa tahun lagi, Jadi kita hitung retirement gap-nya gitu ya retirement kira-kira. gap-nya dapat angkanya di situ ada. Gap itu yang perlu diisi tadi. Kan investasi pribadi. Gitu. Investasi kecil-kecilan boleh kan ya? Boleh. Startnya berapa sekarang kalau buat gitu-gitu? 10.000 Sepuluh bisa ribu kayaknya. bisa, Nah, sepuluh iya ribu, kan. Nah, 10.000 tuh di aplikasi bisa, Pak. bisa. Jadi menurut saya sih, wah kalau dibilang ini di Indonesia ini sudah dibikin sangat mudah sampai untuk investasi itu udah nggak ada barrier to entry lagi. Gitu loh. Semua orang bisa investasi. Punya 10.000, udah mulai punya reksadana. Atau apalah gitu kan.
Pak, terakhir Pak. Yap. Ada pesan nggak buat kita-kita para penonton podcast Dapen Bun Mhm. yang mungkin masih maju mundur lah dalam mempersiapkan pensiunnya gitu Pak. Sebenarnya kan ya balik lagi Pak, karena kan ya kita kalau menyisihkan itu kan namanya kan menyisihkan berarti kan sisa Pak gitu ya. Nah, Nah, itulah. sedangkan kebutuhan itu kan Mhm. harus gitu. Jadi antara Betul. kebutuhan dan sisa itu kira-kira gimana manage-nya Pak untuk Iya, kita? harus dirubah mindset-nya jadinya. Jadi teman-teman, kalau ada pesan dari, podcast ini, mungkin adalah kita harus merubah mindset. Karena tadi mungkin kita ngelihat pensiun itu 30 tahun lagi, Ya. masih 20 tahun lagi. Lama-lama deket loh, Mas. Nah, Kira-kira sekarang kita kalau ngelihat sekarang, saya masih kira-kira, ya sekarang 42 berarti saya pensiun nanti 50, sekarang udah masuk 59 berarti ya? Ini kan 17 tahun 17 lagi, tahun lagi. makin deket tuh, nggak kebayang tuh 20 tahun lalu kita masih, "Oh masih 30-an tahun lagi," masih nggak kepikiran. Mindset-nya itu harus dirubah. Kita akan semuanya akan pensiun, itu sesuatu yang Pasti. pasti gitulah. Semuanya akan pensiun. Anggap itu adalah suatu keadaan yang kita harus ini, jadi mindset-nya bukan lagi menyisihkan, tapi adalah kewajiban, gitu. Kayak dari bilang 20% dipotong di depan, itu ada jadi kewajiban. Itu adalah sesuatu yang harus kita bayar, supaya kita bisa hidup nyaman saat kita pensiun. Bayanginnya nanti pada saat kita usia 60 tahun, usia 65 tahun, usia 70 tahun, kita masih hidup dengan uang sendiri, nggak nyusahin siapa-siapa, dan kita, hidupnya nyaman. Tidak tidak ngoyo, tidak ngapa-ngapain, tidak susah, tidak apa, hidupnya nyaman. Supaya bisa hidup itu hidup seperti itu gimana? Inilah namanya kita harus tabungan. Jadi tabungan itu bukan pengorbanan, tabungan itu adalah Kewajiban. kewajiban, gitu. Gitu kali Berarti ya, Pak? perlakukan apa tabungan itu sebagai hutang kali ya. Jadi wajib Nah, nabung gitu. wajib nabung, Wajib gitu. nabung. Kalau di koperasi kan ada ini, dipotong dari gaji langsung kan? Iya. Nah, bikin seperti itu tapi harus sendiri. Jadi ada nggak sih kalau di Oh, di aplikasi Pak auto sekarang. pay, auto Auto debit. auto debit? Nah, Iya. itu bisa bikin kayak gitu tuh. Tabungan rencana Nah, buat tabungan ini rencana rencana. pendidikan ya. Persis tuh. Jadi itu bagus tuh ininya, apa, ilustrasinya. Kalau kita punya utang koperasi kan itu dia potong dari gaji. Iya. Nah, itu kita harus men-treat tabungan kita kayak gitu. Kita udah set mau masukin ke mana-mana aja, nggak usah sama semua, tapi at least begitu masuk tanggal 25, tanggal 24, tanggal 23, potong, gitu loh. Jadi bukan sisa yang jadinya, Mas Mo, jadinya Iya. itu adalah Kewajiban. kewajiban, liability jadi jatuhnya. Gitu, Mas. Oke. Baik Kak. Siap. Terima kasih pencerahannya hari Sama-sama. ini. Semoga bisa menjadikan bahan buat merenung lah minimal minimal buat merenung menyiapkan masa pensiun kita. Hari ini kita belajar hal penting. Ekonomi boleh berubah, sistem pensiun kita boleh terbatas, tapi ingat kendali tetap ada di tangan kita. Pak Ega juga tadi sempat menyampaikan bahwa waktu terbaik buat nyiapin pensiun itu 20 tahun lalu. Tapi waktu terbaik kedua adalah hari ini. Buat para Gen Z, tadi Pak Ega keras loh. Bilang bahwa nggak ada kata terlalu cepat untuk menyiapkan pensiun. Tapi ingat, seringkali kata terlambat itu datang tanpa pemberitahuan. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga kalian. Karena memang pensiun itu bukan soal kita sendiri, tapi soal orang-orang yang bergantung sama kita. Terima kasih. Bye-bye.